Muslim di Amerika. Saya bisa saja diam. Tapi dengan begitu, saya akan mengkhianati apa yang saya yakini tentang hubungan dengan orang yang berbeda dari saya. Maka saya dan seorang pastor di Texas menulis di sebuah editorial yang diterbitkan di Dallas, mendukung dan meminta Senat Amerika untuk menyetujui dengan suara bulat penunjukan sahabat kami Rashad Hussain sebagai duta. Mayoritas bertanggung jawab untuk mendukung minoritas dan memastikan bahwa mereka selalu mendapat tempat. Selalu, kita harus mengamalkan apa yang kita yakini. Jadi bagaimana kita melakukannya? Seperti apa proses nyatanya? Kita akan bahas singkat di sini. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kerangka konseptual, kompetensi pribadi, komparatif, dan kolaboratif dibentuk oleh sejumlah keterampilan spesifik yang dapat diajarkan. Dan kesinilah arah program kita, yaitu bagaimana keterampilan ini diajarkan lewat permainan peran dan simulasi. Jadi kita tidak perlu belajar langsung di lapangan, di mana Anda bisa saja membuat kesalahan. Anda dapat membuat kesalahan di sini saat latihan, tapi itu nanti saja. Ketiga keterampilan tersebut adalah evaluasi, negosiasi, dan komunikasi. Seperti apakah ini? Pertama, apa itu evaluasi? Kita harus senantiasa mengevaluasi diri kita sendiri. Apa yang kita pelajari? Apa yang kita pikirkan? Kemudian mengevaluasi orang lain secara eksternal. Ini adalah foto pertemuan saya dengan Sheikh Banuri. Ini sekitar tahun 2008 saya kira. Dia memimpin madrasah terbesar di Peshawar. Dia punya banyak talib. Talib itu murid. Murid yang pergi ke Afghanistan untuk berperang, kemudian menjadi Taliban. Dia kenal banyak Taliban. Dari sisi tertentu, mungkin dia bisa mewakili musuh saya. Tapi bukan begini cara kita berpikir tentang hal-hal seperti ini. Memang ada musuh dan orang jahat yang nyata, dan kadang yang namanya musuh harus dibunuh sebelum dia membunuh kita. Tapi jika masih mungkin, kita harus coba membangun hubungan dan memahami cara mereka berpikir, sehingga mereka dapat memahami bagaimana kita berpikir dan bersama menciptakan solusi nyata. Tapi kita harus mau untuk berbicara dengan mereka. Kita harus bersedia untuk duduk bersama. Dia tidak mendukung terorisme. Dia tidak mendukung Taliban yang melakukan hal itu. Tapi dia juga tidak menyukai Amerika. Oke. Mari kita diskusi apa adanya. Mari kita bicara. Mari bicara tentang sejarah. Tahu apa yang dikatakan kepada saya? Dia bilang, kalian orang Amerika. Kalian mau dihormati. Sementara kami ingin diperlakukan lembut. Kata-katanya masih terngiang di saya. Kita simpan ini untuk lain waktu. Keterampilan negosiasi. Seperti apa bentuknya? Bagaimana melakukannya? Ini adalah foto di wilayah barat laut Vietnam. Ada orang di suatu desa pindah agama masuk Kristen. Ini menjadi insiden internasional. Saya minta ke teman-teman saya di pemerintah Vietnam, biarkan saya pergi ke sana. Mereka bilang kami tidak bisa. Itu daerah yang sangat sensitif di perbatasan Cina. Jadi kami bernegosiasi dan saya berkata, apa kalian ingin reputasi buruk Anda gara-gara insiden? Saya butuh sebuah orang yang saya reputasi buruk kejadian seperti ini. Mereka setuju. Ini materi kelas kita pada kelas pertama. Kenapa saya sampai dipercaya? Intinya mereka bilang saya biar mereka tahu cerita lainnya. Di sini ada sesuatu tidak ada apa-apa.
kepentingan, tetapi sekarang kita ingin dua-duanya menang sehingga mereka dapat bekerja sama. Inilah negosiasi. Kemudian kita harus berkomunikasi. Ini adalah foto di wilayah perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Teman saya meminta untuk berbicara di sebuah madrasah, dan saya tidak tahu saya harus apa. Saya tidak pernah diminta untuk berbicara di madrasah. Dan saya berdoa dan saya minta petunjuk pada Tuhan, dan ia berkata, atau saya rasa saya dengar ia berkata, berbicara tentang Mazmur 117 dari Zabur. Mazmur Raja Daud. Mazmur 117 bunyinya, Tuhan itu maha benar, dia mencintai keadilan. Orang yang benar akan mencari wajahnya. Sekarang apakah saya mengurangi perbedaan antara agama kami? Tentu tidak. Tapi saya berbicara tentang nilai bersama yang sama-sama kita miliki, yaitu keadilan. Keadilan. Seperti apa itu? Seperti apa keadilan di kota Bandung? Seperti apa bentuknya di kota saya di Virginia? Seperti apa bentuknya di kota atau desa Anda di Indonesia? Kita harus mencari cara untuk bekerja sama. Berikut rangkumannya. Sebelum kita masuk pada kesimpulan dengan beberapa refleksi tentang Indonesia,